Loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bisnatasin wa ala umuri dunya wabdin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita, nikmat sehat, taufik, dan hidayah, kecukupan rezeki, dan tentunya nikmat terbesar yakni nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat silaturahim hadir di sini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, dan semoga kita sebagai umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Ustadz Haji Arwani marhum MAG. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kita mulai taklim pada malam ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan dan keridhaan Allah dalam acara pengajian malam ini. Ala hadirin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32 sampai 36 yang akan dibacakan oleh Bunda Tina. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih Ibu Ina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 32 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma
وأنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ Kok suaranya hilang? Iya, suaranya hilang. Assalamualaikum. Ya Allah. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. Bu Ina. Wina nggak kedengeran suaranya. Bu Ina dibuka speakernya. Assalamualaikum. Tak perlu matiin lampu. Wina, Ya, udah. Ada telepon masuk jadi saya nggak angkat. Assalamualaikum ibu-ibu Masya Allah. semua. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah baru saja kita bersama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkannya mendapat pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat tetap terus istiqomah dalam ketakwaan. Amin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian tajwid dan tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Arwani Marhum MAG. Kepada beliau dipersilakan. Ayat 28. Yap. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian tajwid dan tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Arwani Marhum MAG. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara kita yang sudah kondang, yaitu Ibu Ina Sudindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, semoga kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita
Jaga hati kita agar mampu menyikapi setiap kejadian yang ada di sekitar kita atau yang kita alami sendiri dengan sikap yang tepat. Kejadian itu baik, kita sikapi dengan syukur. Kejadian itu kurang baik, kita sikapi dengan sabar. Syukur dan sabar, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab keduanya itu baik buat kita. Dapat nikmat kita bersyukur, itu baik kata Nabi buat kita. Dapat musibah, dapat hal yang kurang sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita sikapi dengan sabar, itu juga baik buat kita. Sebab kedua hal itu, baik nikmat maupun niqmah. Jadi ada ni'mah, ada niqmah. Kedua hal itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi kita. Dapat nikmat, ujian bagi kita, bisa nggak kita mensyukurinya? Dapat niqmah. Nikmah itu musibah, hal yang nggak baik, hal yang buruk. Tapi kita mampu melewati ujian berupa hal yang buruk itu dengan sikap sabar sambil terus berikhtiar, berdoa untuk mengatasi musibah, untuk mengatasi ujian itu dengan penuh sabar dan sungguh-sungguh, itu baik buat kita. Karena itu senantiasalah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan terbaik bagi kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri bagi Rasul untukmu suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, bagi orang yang meyakini adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang banyak berzikir. Bapak Ibu Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta Al-Qur'an yang saya banggakan. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Majelis Al-Quran Gabungan dalam rangka melanjutkan pengajian Al-Quran, baik tajwid maupun tafsirnya. Ayat yang akan kita baca dan kita kaji adalah surah Al-Baqarah ayat 37. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah semuanya dalam keadaan semangat? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kita bahas berdasarkan tinjauan ilmu tajwid. Fatalaqqa Adam. Fatalaqqa Adamu. Pokoknya dibaca panjang 4 harokat karena bertemu dengan hamzah di lain kata. Fatalaqqa itu matobi'i qoknya. Kemudian bertemu dengan hamzah pada lain kata, yaitu pada kata Adam. Pada kata Adam. Maka dalam ilmu tajwid disebut mad jaiz munfasil. Itu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Mad tabi'inya fatalaqqa, qoknya, hamzahnya pada kata Adam. Walaupun yang tertulis adalah huruf alif. Berdasarkan ilmu Rasam Utsmani, kalau alif itu berharokat, berarti itu hamzah. Tapi kalau dipisahkan, ya kalau dipisah, Adamnya dipisah, umpama berhenti pada kata fatalaqqa,
Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa. 2 harokat saja. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan hamzah. Fatalaqqa. Koknya dibaca 2 harokat saja. Namanya mad tabi'i. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan hamzah. Kecuali hamzahnya dalam satu kata. Mad wajib muttasil. Baik waqaf ataupun wasal. Tetap dibaca panjang 4 harokat. Adamu. A-nya dibaca panjang 2 harokat. Kita ingat. Kalau ada hamzah mamdudah. Hamzah yang dibaca panjang 2 harokat berarti mad apa? Mad badal. Simple ya. Mendefinisikan mad badal itu simple. Hamzatun mamdudatun. Hamzah yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Fatalaqqa. Adamu mir rabbihi. Nun mati bertemu ra, suara nunnya masuk. Nah, kalau disebut masuk berarti ada hukum apa? Idgham. Masuknya bunyi nun mati ke dalam huruf ra. Ra ini huruf idgham bila gunnah. Maka nun matinya masuk tapi tanpa dengung. Jadi jangan dibaca mir. Jangan dibaca seperti itu. Bacalah dengan mir rabbihi. Tekan saja tanpa ditahan, tanpa didengungkan. Mir rabbihi. Idgham bila gunnah. Mir rabbihi. Idgham bila gunnah. Atau disebut juga idgham naqis atau idgham kamil. Idgham kamil. Idgham kamil. Apa artinya kamil? Sempurna. Jadi masuknya secara sempurna. Sampai-sampai bunyi nun matinya hilang. Yang terdengar hanya bunyi huruf ra. Maka disebut idgham kamil. Idgham yang masuknya secara sempurna karena nunnya tidak terdengar. Yang didengar atau yang terdengar hanya huruf ra-nya. Huruf ra-nya. Ra-nya dibaca tafkhim atau tarkik? Tarkik. Dibaca tarkik apa tafkhim? Tarkik. Dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Karena ra-nya berbaris fathah. Iya. Jadi tolong diingat, ra itu tafkhim atau tarkik, lihat barisnya. Fathah atau kasroh. Dhammah atau kasroh. Kalau barisnya fathah, tafkhim. Kalau barisnya dhammah, tafkhim. Jika barisnya kasroh, tarqiq. Rabbihi, hi panjang 2 harokat pada hak dhamir. Berarti apa? Berarti mad silah. Silahnya tawilah apa qasirah? Qasirah. Qasirah berarti 4 harokat apa 5 harokat? 2 harokat. Kalau tawilah 2 harokat atau 4 harokat? 4 harokat. 4 harokat. Kenapa tidak disebut mad silah tawilah? Ya, karena sesudah hak dhamir tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah, maka disebutnya mad silah tawilah. Hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil yang dibaca panjang 4 harokat. Alhamdulillah, ada masing-masing makin pintar tajwidnya. Alhamdulillah. Amin. Kalimat fataba alaih. Lanjut. Kalimah namanya panjang 2 harokat. Mad tabi'i. Ada alifnya di situ? Enggak. Ada, yaitu alif shoghiroh di atas huruf mim. Alif yang kecil di atas huruf mim yang kita biasa nyebutnya dengan fathah berdiri atau fathah tegak. Kalimatil kasratain bertemu fa, hukumnya idgham atau iqlab? Ifa. Ya, ifa. Ifanya ausat atau akrab? Ausat. Yang baru bergabung saya informasikan surahnya Al-Baqarah ayatnya 37. Yang baru gabung surah Al-Baqarah ayat 37. Masih kajian tajwid. Ifanya ifa ausat.
kalimatin fa kalimatin. Tahan 2 harokat seperti itu. Fataba alaihi, taba panjang 2 harokat. Mad silah qasirah atau badal? Matobi'i. Yang betul mad tabi'i. Fataba alaihi. Madlin. Namanya apa? Madlin. Iya, namanya madlin. Ya, alaihi. Namanya madlin. Karena dibaca wakaf, haknya disukunkan, terjadilah madlin. Kalau dibaca wasol, jadinya apa? Arif iblis sukun. Kalau dibaca wasol, fataba alaihi innahu Harfulin. tawwabur rahim. Namanya apa? Harfulin. Harfulin. Nama lain harfulin apa? Harfulin, matlin. Hukumnya Nama lain dari harfulin apa? Ustaz. Madima. Nama lainnya adalah madima. Apa itu madima? Yang kurang dari Yang tidak satu Ya, harap. mad yang kurang dari 2 harokat. harokat. Bagus. Innahu nun tasdid hukumnya Gunnah musyaddada. Guna musyaddada ini makhrajnya ada di lisan apa di syafatain? Apa lain? Aisyum. Betul, di khayshum. Awas jangan terjebak. Iya, Khaisum. Khayshum. Innahu hu ini mad badal atau mad iwad? Mat badal. Yang betul mad silah qasirah. Awas jangan terjebak. Mad silah qasirah. Bapak Ibu gampang untuk mengenali mad silah. Pokoknya kalau terjadinya pada hak domir seperti innahu ya atau fihi, hak domirnya yang bundar ya, jangan yang hak domirnya bermata 2 kemudian ada alif di belakangnya. Ya. Jadi innahu. Nggak kedengeran kan? Saya pakai ini, maksudnya nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran. Soalnya pakai ini. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Dengeran Pak Ustadz. Sangat kedengeran. Iya, alhamdulillah. Kalau kedengeran, alhamdulillah. Rame gitu. Ya, innahu madsilah qasirah. Innahu huwa tawwab. At-tawwab alif lam syam. Alif lam syamsiyah. Hukumnya idgham syamsi. Alif lam syamsiyah. At-tawwab, wa-nya panjang 2 harokat. Tentu maklum. Mad tabi'i. Ya, tentu maklum ya kalau mad tabi'i. Tawwabur rahim, ar-rahim, alif lam syamsiyah. Pakai juga enggak? Terus Biasanya ibu-ibu pada jawabnya ini alif lam apa? Alif lam syamsiyah juga. Pakai juga. Enggak. Ya. bisa Ar-rahim, mad apa ar-rahim? Ar-rahim. Ar-rahim, mad arid lis sukun. Kalau mau ditambahkan mimnya dibaca Izhar. idharnya idhar halqi apa idhar mutlak? Idhar tinjauan ilmu tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 37. Sampai sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, saya lanjut dengan pembahasan cara ilmu nahwu sekarang. Ini buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ikut dalam program bahasa Arab, tentu sudah familiar istilah di sini ilmu nahwu dan sorof. Fatalaqqa, fa-nya ini harfus isti'naf. Talaqqa itu fi'il di, fi'il mudhari, apa fi'il amr?
Fi'il Fi'il madi. Oke, berarti kalau fi'il madinya talaqo, fi'il mudhari'nya apa? Ya talak. Kalau Ya talak. Ayo. Talaqo gitu ya. Oke, baik. Fatalaqo fi'il mudhari'nya ya talaqo. Oh ya salah. Tafa'ala ya tafa'alu karena domirnya Oh, tafa'ala. bukan dua ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Bukan dua. Ya. Oke, ini berarti fi'ilnya fi'il mujarrad atau fi'il mazid? Mazid. Fi'il mazid itu fi'il yang ada tambahan huruf, ya. Oke. Fatalaqa fi'il madi. Kemudian adamu, kenapa dibacanya mu bukan ma? Kenapa Karena Ayo, dua? dalam tinjauan ilmu nahu namanya apa? Fa'il. Ya, karena menjadi fa'il. Aku Jack. Fi'ilnya talaqqa, fa'ilnya adam. Fi'il itu wajib dalam keadaan rofa. Ya, lun marfu'un bidhammati. Ya. Kemudian min rabbihi min namanya huruf apa? Ya, kalau ada harfu jarri dibaca rabbihi bukan robbahu, bukan robbuhu, tetapi dibaca rabbihi. Kenapa dibaca bi? Karena diawali harfu jarrin. Bagus. Rabbi, rabbihi, rabbi ini majrur bil bimin. Kemudian rabbi menjadi mudhaf, hak dhamirnya menjadi mudhaf ilaihi. Pintar. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Ayo, kalimatin dalam ilmu nahwu posisinya jadi apa? Kalimatin berarti isim ini, isim. Masdar ya. Ya. Ayo. Masdar deh. Tadi sudah ada fiil. Masdar. Kemudian ada fiil, ada fa'il. Berarti satu lagi ada apa? Maf'ul. Bagus. Fiilnya talaqqa, fa'ilnya adamu, maf'ulnya kalimatnya. Namanya maf'ul bi mansubun bil kasrah. Bagus. Kalimatin ini bentuk jamak apa bentuk mufrad? Jamak. Bentuk mufradnya kalimatin. Gitu. Kalau bentuk mufrad jadinya kalimatan. Ya, maf'ulnya jadi mansub. Kalimatan karena bentuknya jamak jadi kalimatin. Ingat Bapak Ibu, kalau ada kata yang berakhiran alif dan ta itu insya Allah bentuk jamak. Sama taksir. Ya, gamanya jamak apa? Ayo. Sama taksir. Jamak mu'annats salim karena alif dan ta akhirannya. Tuh taknya tuh. Misalnya muslimatun. Jamaknya muslimatun. Nah, Ustaz, gitu ya. 19 di SD lu bayarnya. 10 tahun. Lagi satu. Nah, kemudian fataba alai fataba, fa-nya ini harfu atfin. Taba itu bentuk fiil. Fiil apa? Madi, mudhari, apa amr? Madi. Karena tadi di awal sudah berbentuk fiil madi talaqqa, maka kata yang kedua yang diawali huruf fa-nya huruf ataf berarti fiil madi juga. Fataba alaihi, ala namanya harfu jarri. Makanya haknya dibaca kasroh karena diawali harfu jar. Alaihi. Ayo dikit lagi. Innahu, inna harfu isim taukid. dong. Isim domir. taukid. Isim taukid. Domir Ustaz. Ya, harfu taukid boleh. Ya, kemudian inna
Inna ini inanya harfu taukidin wa nasbin. Inna itu. Kemudian innahu hu-nya domir. Ya, hu-nya domir jadi apa? Jadi isimnya inna. At-tawwab. Kalau ada isim inna berarti harus ada khobar khobar inna. Di sini khobar innanya ada dua. Yang pertama at-tawwab, yang kedua ar-rahim. Karena jadi khobar inna maka harus dibaca tawabu bukan tawaba. Inna itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, jadi innahu huwat tawabur bukan tawabar. Kenapa? Karena at-tawab dan ar-rahim jadi khobar inna. Khobar inna harus dalam keadaan rofa. Udah. Kajian ilmu nahwu sudah, kajian tajwid sudah. Berarti sekarang kita praktek baca dulu ya. Surat Ada apa, masuk Tat? tafsir. Surat apa? Ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 37 yang baru. Oh, beli juga ya? Enggak, saya lagi Zoom. Enggak. Jadi tinjauan tajwid sudah, tinjauan bahasanya, satu lagi tinjauan tafsir. Nah, sebelum masuk tafsir kita terlebih dulu supaya dapat berkahnya, sebab huruf kalau baca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. 1, 2, 3. Innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. 1, 2, 3. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, itu kita baca dengan murattal ras. Sekarang kita baca dengan murattal nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Itu dua tiga. Innahu huwa tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita sudah baca beberapa kali dengan murattal ros maupun dengan murattal nahawan. Selanjutnya diberi kesempatan yang pertama perwakilan dari SPI Bapak Abdul Wahid. Silakan baca. Boleh pakai ros, boleh nahawan, atau boleh lagu yang lainnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, bagus Pak Abdul Wahid, baik tajwid maupun iramanya bagus. Alhamdulillah. Tartil. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pupun mewakili majelis malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Ini siapa nih Ustaz yang baca? Alhamdulillah, bagus. Ibu Pupun. Berikutnya. Ini Ibu siapa? Aku Ustaz. Hah? Aku baca. Ibu siapa tadi? Tadi sudah baca yang pertama Pak Abdul Wahid, yang kedua Ibu Pupun. Yang ketiga siapa yang siap? Saya Pak Ustaz. Bismillah.
Mati. Suaranya menghilang. Hilang, suaranya hilang. Ya, saya Pak Ustaz. Tadi siapa Bu Roro? Bu Ati ya, Bu Ati ya. Bu Ati. Innahu huwat tawwabur rahim. Bagus bacanya. Barusan siapa? Bu Muriati, joglo. Oh, iya Bu Muriati. Joglo. Iya, baik. Berikutnya saya persilakan kepada Bang Ferry Permana yang gagahnya nggak luntur-luntur. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tawwabur Innahu huwat tawwabur rahim. Belum ditekan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sekali lagi. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, baru keren. Ya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya saya persilakan Ibu Wiwi dari pengajian Minggu sore. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, bagus. Berikutnya pengajian hari Sabtu pagi, Bapak Suwandar. Baiklah, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, bagus. Berikutnya Ibu Nur Qodriati Syaum, Rabu sore. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tolong diulang. Innahu huwat. A-nya biar lebih jelas.
Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Erman, pengajian malam Kamis. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roh yang pertamanya kurang tekan. Bismillahir. Kurang tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Diulang tadi Adamu A-nya panjangin. Pakai nada tinggi begini Pak Erman. Fatalaqqa. Coba gitu. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tingginya bagus ya, sampai meremelek. Tapi kalimat matinya maknya panjangin. Kalimatnya. Hajar lagi yuk, Pak Herman, hajar lagi. Fataba alaih. Innahu huwat tawwabur. Apaan itu? Ulang. Huwat tawwabur rahim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat. Jangan ngantuk. Selanjutnya saya persilakan Ibu Tina dari Majelis Tadarus. Siap-siap Ibu Nita. Ayo. Bu Tina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah. Bagus. Makasih Ustaz. Ya, tapi ingat kalau nafasnya nggak kuat, jangan sampai curi nafas ya Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Oke, bagus Bu Tina. Selanjutnya Ibu Nita. Silakan, siap-siap sesudah ini saya persilakan Ibu Ribut Iriani. Silakan. Bu Tina, Bu Nita dulu. Ustaz, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, gitu bagus. Makasih Ustaz. Berikutnya perwakilan dari Majelis Jumat Pagi, Ibu Ribut Iriani. Siap-siap sesudahnya Ibu Retno Nugroho. Silakan Bu Ribut Iriani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan fatalaqqa, tekan di qafnya. Fatalaqqa. Fatalaqqa Adamu mir
Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Bagus. Berikutnya saya persilakan Ibu Susi. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ibu Susi ada dua nih. Silakan Ibu Susi yang pertama. Bu Susi Arigato, silakan. Yang ayat 31 ya? 37. Oh, 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Bagus. Berikutnya Ibu Susi, siapa satu lagi nih? Ibu Susi Sulfiana apa siapa nih? Masih ada waktu cukup. Nyimak dulu Ustadz, masih di jalan. Baik, baik. Kalau gitu saya persilahkan Bu Retno. Siap-siap Ibu Zainah Ibrahim. Kemudian Ibu Dian Yuli. Bunda Retno. Ayo, Bunda Retno Nugroho. Usia baru 35 tahun, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Bunda Retno belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Bagus. Shadaqallahul azim. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nuralita. Ibu Nuralita siapa nih, Bu Nursia? Oh, baik, host kita Bu Nitra, silakan baca. Bu Nitra. Setelah Bu Retno, Bu Nitra, silakan. Bu Nitra. Baik. Bu Nitra belum merespon. Kalau gitu saya tadi nyebut nama siapa ya? Bu Zainah Ibrahim baca. Setelah itu Ibu Dian, kemudian Ibu Dibuka Endang. Bu Zainah. Bu Ibrahim dibuka mic-nya. Silakan, masih cukup waktunya. Bu Zainah, Bu Dian, kemudian Ibu Endang Sri Bu Rejeki. Zainah dibuka. Iya, mic-nya. sebentar. Iya. Ya, sudah. Sudah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, bagus. Makasih Pak Ustaz. Berikutnya Ibu Dian, mewakili Senin pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Bagus. Alhamdulillah.
Makasih. Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Endang Sri Rezeki, siap-siap Ibu Kinanah sesudah ini. Bu Endang silakan. Bu Endang silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tolong diulang. Tawwa kurang tekan. Innahu huwat tawwabur. Innahu huwat tawwabur Tawwa kurang rahim. tekan. Innahu huwat tawwa. Innahu huwat tawwabur rahim. Tekannya sudah, tinggal satu. Tawwabur, panjangin. Tawwabur. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Berhasil. Bagus. Berikutnya Ibu Kinanah. Sadaqallahu azim. Ya. Bu Baik. Kinanah, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Keren. Keren, alhamdulillah. Kemudian Ibu Galaxy J7 Prime. Siapa ini? Bu Asrida. Dari Bu planet. Asrida, ayo Bu Asrida. Dari galaksi. Siap-siap Ibu Vivo, siapa nih? Vivo Y21. Baik, Bu Galaxy. Bu Asrida. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa. Kurang tekan. Fatalaqa. Fatalaqa Adamu rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Sip. Allahul azim. Ya, semoga terus bergabung biar tambah bagus. Kemudian Ibu Vivo. Ibu Vivo Y21, siap baca? Sepertinya masih dalam kendaraan. Di kereta kayaknya tuh. Oh ya, di kereta. Baik. Tapi kalau siap nggak apa-apa. Biar kita gelorakan Al-Quran dimanapun kita berada. Walaupun kita bukan dari partai gelora. Saya coba Ustaz. Siapa nih? Ustaz Nitip ya. Pak Haji Purwanto ya? Iya, Ustaz. Oke, silakan. Pak Ibur. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Fatalaqa Adamu min
rabbihi ya, semangat. Kalimatil. Fatalaqa. Kurang tekan, Pak Jibur. Fatalaqa. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Iya, sip. Mantap, Pak Jibur. Ingat. Oke. Alhamdulillah. Kemudian siapa ya tadi yang belum ya? Bu Listia, Pak Sukarna siap-siap. Bu Listia, waktunya cukup insya Allah. Siap, Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Wah, nyolok. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian Pak Sukarna, silakan. Setelah ini Ibu Galaxy S9 Plus. Tahu siapa ini namanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Rendahkan coba ujungnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Keren, alhamdulillah. Masya Allah. Galaksi siapa nih Galaksi nih? Tadi udah Pak Ustaz, Ibu Frida. Oh, udah tadi ya? Udah. Kemudian Galaksi siapa? Galaksi banyak nih. Ada Galaksi Bima Sakti, ada Galaksi apa lagi nih? Ntar dulu nih. Galaksi J7 Prime siapa? Galaksi 9. Galaksi 9 kan Ibu Astri tadi ya. Sekarang Galaksi J7 Prime. Iya. Kalau gitu saya persilakan Ibunda Sri Lestari. Ibunda Sri Lestari, silakan. Ini sesepuh kita ini, Ibunda Sri Lestari, Masya Allah, 85 tahun kalau tidak salah usianya. Masya Allah. Semangat. Beda tipis. Ya, 85 tahun beda tipis dengan saya. Silakan Bunda Sri Lestari. Kebalik Ustaz ya. Di bawah usia. Oh iya, sengaja saya sebut biar yang lain terinspirasi. Beliau 85 tahun semangatnya selalu menggebu-gebu, Masya Allah dalam membaca Al-Quran. Hebat. Itu semoga jadi ladang amal buat Bunda Sri Lestari. Walaupun usia sebenarnya beliau adalah 35 tahun, saya tahu itu. Silakan. Tidak banget Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa
adahu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Awalnya panjangin. Innahu huwat tawwabur. Itu saja. Coba lagi. Innahu wat-tawwabur rahim. Allah, ajib. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah. Menginspirasi Semangat. kita. Terus semangat nih. Iya, terus semangat kita. Masya Allah. Ibu Adis nih, Ibu Adis Suryani, silakan. Maaf Pak Ustadz ya, baru belajar Pak Ustadz. Nggak apa-apa Ibu, silakan. Kita sama-sama belajar, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga istiqomah bergabung setiap malam Rabu. Bagus, alhamdulillah. Cukup ya perwakilan dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bu Ina Surindra masih tegarkah? Mana Bu Ina? Oke. Saya lanjut. Sebagai penutup adalah kajian tafsir Al-Quran tentang isi dan kandungan surah Al-Baqarah ayat 37. Sebelumnya ayat 36 Allah telah memaparkan kepada kita bahwa asyaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dengan membujuk rayu keduanya sehingga larangan batasan yang sudah Allah tentukan, jangan kau dekati pohon ini, itu batasan dari Allah. Jangan dilanggar. Karena bujuk rayu asyaitan, akhirnya keduanya tergelincir, melanggar ketentuan dan batasan yang sudah Allah tetapkan. Keduanya memakan buah dari pohon yang Allah larang untuk mendekatinya. Dan akhirnya keduanya diturunkan oleh Allah. Adam itu diciptakan pada hari Jumat dan dikeluarkan dari surga pun pada hari Jumat. Keduanya dipisahkan oleh Allah, yang satu diturunkan di Jeddah, makanya Jeddah itu artinya nenek. Karena nenek moyang kita, Siti Hawa, diturunkan di kota itu, maka kota itu disebut Jeddah, yang artinya nenek. Sementara Nabi Adam diturunkan di daerahnya Sahrukhan, ya, di daerahnya Amitabha, yaitu daratan India. Lalu dipertemukan oleh Allah di tempat yang kita kenal dengan Arafah. Arafah itu adalah tempat bagi jamaah haji melaksanakan wukuf. Yang kalau tidak wukuf berarti tidak sah hajinya. Maka dalam kondisi dan situasi apapun orang yang sudah menjadi jamaah haji harus berada di Arafah meskipun dia dalam keadaan sakit. Kalau dia sakit, dihantarkan sebentar, berhenti sebentar, berzikir sebentar di padang Arafah, berdoa, kemudian dibawa kembali ke rumah sakit. Maka sah hajinya, karena kondisinya sakit, cukup sebentar berada di padang Arafah. Arafah artinya pertemuan. Arafah artinya perkenalan. Karena di dalam padang Arafah itu kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dari belahan dunia yang lain. Dari penjuru dunia, kita bisa bersilaturahim di situ, ketemu dengan teman-teman yang bukan dari Indonesia. Di situ ada perkenalan, di situ ada ta'aruf, di situ ada perjumpaan. Disitulah tempat Nabi Adam dan Hawa berjumpa. Di satu tempat yang ada di padang Arafah, di satu bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, andai kata Nabi Adam tidak kena bujuk rayu setan, andai kata Nabi Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi,
tidak memakan buah dari pohon itu, yang kata satu pendapat buah itu disebut buah khuldi, satu pendapat ya. Andai kata Nabi Adam dan si istrinya Sayyidatuna Hawa tidak memakan buah dari pohon itu, tetap Nabi Adam dan Hawa akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Kenapa? Karena memang keduanya diciptakan oleh Allah untuk sebagai khalifah fil ard. Pada ayat sebelumnya kan sudah kita bahas. Pada ayat sebelumnya ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah bertitah di depan para malaikatnya bahwa aku akan menjadikan khalifah fil ard. Berarti ada sebab ataupun tidak ada sebab, Nabi Adam dan istrinya akan tetap diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi karena sejatinya keduanya diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Lalu kenapa pakai ada sebab musabab gara-gara makan buah tersebut ya, karena bujuk rayu setan akhirnya keduanya diturunkan. Ini Allah ingin memberikan training kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa nanti di bumi mereka akan menghadapi ujian-ujian, mereka akan menghadapi bujuk rayu, mereka akan menghadapi godaan yang berasal dari musuhnya yaitu asyaitan. Jadi memang iblis ya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka Allah menghendaki dengan training itu agar Nabi Adam dan Hawa punya pengalaman. Bukankah pengalaman itu guru yang terbaik bagi kita? Bukankah pengalaman itu mendatangkan ilmu bagi kita? Maka Adam dan Hawa sengaja Allah bikin mereka dengan sebab bujuk rayu setan makan buah dari pohon yang terlarang itu. Supaya Nabi Adam dapat ilmu, dapat pengalaman bahwa nanti di muka bumi Adam dan keturunannya akan menghadapi godaan setan, akan menghadapi musuh. Setan itu adalah musuh dan Adam dan Hawa serta keturunannya bangsa manusia harus menjadikan asyaitan, iblis itu sebagai musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka Allah bikin training, pelatihan buat Nabi Adam dan Hawa. Trainingnya apa? Trainingnya coba dibujuk dengan setan, diganggu dengan setan, digoda dengan setan. Bisa nggak ngadepinnya? Ternyata kena bujuk rayu setan. Maka ini pelajaran buat anak keturunannya, hati-hati. Ya, hati-hati dalam hidup ini ada kenikmatan. Kenikmatan itu juga bisa membuai. Dalam hidup ini ada musibah. Musibah itu juga bisa merontokkan iman. Nikmat, kesuksesan itu bisa merontokkan iman. Musibah, bala itu juga bisa merontokkan iman. Nabi Adam dan Hawa yang sudah nikmat hidup di dalam surga, kemudian kena bujuk rayu setan, terbuai, akhirnya makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita umat manusia, hati-hati dengan kenikmatan. Kadang-kadang kenikmatan itu kalau tidak disikapi dengan rasa syukur, dia akan membuai kita. Dan kita jadi lupa daratan. Akhirnya berbuat dosa. Hati-hati juga dengan musibah yang datang kepada kita dalam bentuk apapun. Jangan sampai salah sikap. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata Nabi Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon terlarang pun, keduanya tetap akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Lalu kenapa pakai acara makan buah yang terlarang itu? Itu Allah sedang mentraining supaya punya ilmu, punya pengalaman, dapat pelajaran, dapat hikmah dari sesuatu yang sudah terjadi pada keduanya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Setelah mereka diturunkan di tempat yang terpisah, lalu dipertemukan di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama, Bapak Ibu? Berapa lama Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah baru diterima taubatnya oleh Allah? Berapa lama beliau berdua meminta ampun? 300 tahun kata ulama tafsir. 300 tahun minta ampun kepada Allah. Baru diterima taubatnya sesudah 300 tahun. Coba itu. Dilatih kesabarannya. Diuji keistiqomahannya. Bisa nggak selama ratusan tahun tetap sabar dalam meminta?
ampunan Allah? Bisa nggak tetap istiqomah dalam sujud kepada Allah? Setelah melewati waktu yang panjang 300 tahun, Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, sujud kepada Allah, barulah diterima taubatnya setelah mereka dinilai oleh Allah istiqomah dalam bersujud, dinilai oleh Allah sabar dalam meminta ampunan. Maka ini pelajaran buat kita, karena kita kan berdoa pengennya langsung diijabah oleh Allah. Jadi kita doa itu kayak kita makan sambal, sekarang makan langsung pedas dirasa. Padahal doa tidak selamanya langsung, tidak selalu langsung dijawab kontan saat itu. Doa ada yang langsung dijawab secara kontan, doa ada yang dijawabnya nanti-nanti, nunggu waktu yang tepat menurut Allah buat kita, bukan menurut kita, menurut Allah buat kita. Ada doa yang diijabahnya bukan dengan pengabulan dari permintaan kita, tapi doa itu diijabah dengan apa? Dengan ditolaknya bala. Mestinya kena tolak bala. Mestinya kena bala. Karena kita berdoa, kita misalnya minta rumah yang cukup buat kita. Doa kita tidak dikabulkan berupa rumah, tapi doa kita dikabulkan berupa apa? Berupa tertolaknya bala. Mestinya kena bala, nggak jadi kena bala. Itu juga doa kita berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ratusan tahun, 300 tahun meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Setelah 300 tahun, Allah Subhanahu wa taala baru terima taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Di ayat ini Allah sebutkan fatalaqa Adam, maka Adam menerima mir rabbih, dari Tuhannya. Apa yang Adam terima? Kalimat. Kata ulama, kalimat-kalimat yang dimaksud pada ayat ini, diantaranya yang dimaksud pada ayat ini dari arti kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengilhami Nabi Adam untuk meminta ampunan kepada Allah dengan doa, dengan kalimat tersebut. Rabbana zalamna anfusana. Ini ada dalam surah Al-A'raf. Ayat berapa? Nanti Bapak Ibu cari. Ya. Ayo, nanti cari tugas. Ini surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah ajarkan kalimat-kalimat kepada Nabi Adam. Allah juga yang memberikan ilham kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam punya pikiran, punya inisiatif untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam itu selain Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, beliau doa dengan kalimat itu. Nabi Adam memasukkan nama Nabi Muhammad dalam permintaannya kepada Allah. Ya Allah, aku bertawassul dengan nabimu yang bernama Muhammad agar engkau ampuni dosa dan kesalahanku. Baru diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, baru diterima taubatnya Sayyidatuna Hawa. Begitu membaca doa Rabbana zalamna anfusana, lalu ditambah dengan kalimat, ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad agar dosa dan kesalahanku engkau ampuni. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pelajaran buat kita. Doa itu baru akan dikabulkan oleh Allah kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis di dalam kitab Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaulil Hadits, disebutkan bahwa doa itu belum akan diijabah oleh Allah sampai doa itu ada solawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat yang fataba alaih, Allah yang memberikan kalimat-kalimat, mengajarkan kalimat-kalimat, mengajarkan doa-doa, memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk membaca Rabbana zalamna anfusana, untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad, fataba alaih, lalu Allah
pun menerima taubatnya Nabi Adam. Apa arti dasar dari taubat di sini? Taubat itu artinya ar-ruju'. Taubat itu artinya ar-ruju'. Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar. Taubat itu artinya ar-ruju'. Ar-ruju' itu artinya kembali. Jadi gara-gara Nabi Adam dan Hawa makan buah dari pohon terlarang itu, Allah menjauh dari Nabi Adam. Allah menjauh dari Hawa gara-gara melakukan satu kesalahan makan buah dari pohon yang terlarang. Allah menjauh. Kapan Allah kembali mendekat kepada Nabi Adam? Begitu taubatnya Nabi Adam dan Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, ya, kalau manusia itu berjalan kepada Allah, Allah berlari kepadanya. Kalau manusia itu berlari kepada Allah untuk kembali mendapatkan hidayahnya, mendapatkan rahmat dan berkahnya, Allah bergerak secepat kilat untuk mendekatinya. Arti ketika Nabi Adam sudah diterima taubatnya kepada Allah, oleh Allah, menyadari kesalahannya, Allah sudah kembali pada posisi semula sambil menanti, ayo Adam kemari, kemarilah Adam, kemarilah Hawa, aku siap kembali untuk memberikan rahmatku, berkahku kepada kalian. Jadi Allah lebih cepat dari kita. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah lebih cepat untuk apa? Memberikan rahmatnya kepada kita, melindungi kita, memberkahi kita. Saking Allah rindunya kepada kita, Allah memanggil-manggil kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia Allah, zat yang maha bertaubat. Cuma taubatnya kita dengan taubat Allah berbeda. Kalau kita bertaubat, artinya kita kembali untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya. Kembali untuk beribadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Makna taubatnya Allah, Allah kembali untuk mencurahkan rahmat, kasih sayang, nikmat, dan berkah buat kita. Makanya di ujung ayatnya coba Bapak perhatikan. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah maha kembali untuk memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Tawab artinya kembali, ar-rahim artinya kasih sayang. Maksudnya Allah kembali untuk memberikan rahmatnya, Allah kembali untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada setiap hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Tentu taubat yang diharapkan oleh Allah adalah taubatan nasuha. Semoga kita betul-betul kembali kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban, perbanyaklah berselawat kepada Nabi, tingkatkan ibadah, agar kita betul-betul dinilai oleh Allah, hambanya yang bertaubat, hambanya yang kembali kepada Allah, karena Allah sudah menanti kita. Wahai fulan, wahai hambaku, ayo kembali, aku siap untuk memberikan kasih sayangku kepadamu. Demikian. Semoga bermanfaat buat kita. Allah selalu membuka pintu taubat buat kita. Jangan ada istilah, ya saya mau udah kandungan banyak dosa, kayaknya udah ketutup pintu taubat buat saya. Nggak ada itu. Pintu taubat, kata Nabi, selalu terbuka lebar sampai ajal seseorang di kerongkongannya. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semuanya. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengaji Al-Quran, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pada malam Rabu yang akan datang. Semoga kita semuanya dalam keadaan panjang umur, sehat wal amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pamit, dadah semuanya. Jumpa lagi, terima kasih semuanya. Dadah.